welcome back in Physics Course. Jadi Bapak berharap semua kalian tetap dalam keadaan baik ya tentunya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita, topik yang sangat menarik berkaitan dengan lanjutan topik yang sudah kita diskusikan kemarin. Jadi hari ini kita akan berdiskusi materi apa Bang Ila? Hukum Archimedes. Ini sore ini juga Bapak tidak sendiri, atau hari ini Bapak tidak sendiri, karena ditemani oleh Bang Hilarius Ponorogo, salah seorang siswa SMA Mulder angkatan 7 ya Bang ya. Nah, Abang ini cukup terkenal prestasinya di bidang fisika ya, lomba olimpiade tentunya. Maka kalian juga bisa contoh cara belajar Abang ini ataupun bagaimana cara berprestasinya di SMA Mulder. Nah, itu tentunya nanti. Sekarang karena kami sekarang mau menjelaskan konsep Archimedes ke kalian semua, ya Bang ya. Nah, kira-kira tadi mandi nggak Bang Hila? Mandi Pak. Oke, ketika mandi sebenarnya Bang Hila sudah menerapkan yang namanya konsep hukum Archimedes ya. Di mananya? Kira-kira di mana Bang Hila? Oke, ketika misalkan kita menimba, nah kita timba beda berat yang kita rasakan ketika air atau ketika gayung berada dalam air dan ketika gayungnya di luar air itu berkaitan dengan hukum Archimedes. Atau bagi kalian misalkan yang sering nonton film ya, kenapa balon udara bisa terbang? Konsep Archimedes. Satu hal lagi yang paling menarik, kenapa kapal yang notabene terbuat dari baja besi ternyata terapung. Sedangkan kalau kita lempar batu Bang Hila atau besi kecil ke air bakalan tenggelam. Itu kenapa ya? Itu karena konsep hukum Archimedes. Jadi konsep ini sangat aplikatif dan tentunya hari ini konsep ini akan kami jelaskan melalui eksperimen. Maka penasaran kan? Kita akan memulai eksperimen setelah yang satu. Jadi topik ini sangat aplikatif ya, sangat banyak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira Bang Hila tertarik nggak belajar hukum Archimedes? Sangat tertarik ya. Kira-kira ada nggak pertanyaan Bang Hila? Oh iya Pak. Hukum Archimedes itu apa ya Pak? Nah, hukum Archimedes itu sebenarnya adalah prinsip yang menjelaskan bahwa ketika benda kita masukkan ke dalam zat cair, zat cair baik sebagian maupun seluruhnya, dia akan mengalami gaya angkat. Penasaran kan gaya angkat? Gaya angkat yang diberikan oleh zat cair terhadap benda itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa besar gaya angkat kalau ketika benda kita masukkan ke zat cair atau ke dalam benda? Kan jadi pertanyaan tuh. Nah, itu bisa kita selidiki melalui eksperimen sederhana tentunya. Kira-kira paham? Oke. Yang kedua, ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Pentingnya hukum Archimedes ini apa ya Pak? Oh, sangat penting belajar Archimedes. Kenapa? Ya karena konsep yang sangat aplikatif, prinsip yang sangat aplikatif. Baik dari hal-hal yang sederhana, misalkan kamu berenang di kolam dan ketika kamu berenang di laut, misalkan akan ada perbedaan. Ya karena perbedaan massa jenis fluidanya tentunya. Kemudian ingat nggak waktu SD ketika misalkan praktikum telur, telur awal-awal kita masukin bakalan tenggelam, ya nggak? Telur masuk ke tenggelam, kita kasih garam, kita taburi garam, kita kocok ke airnya, kita masukin jadi melayang. Itu prinsip sebenarnya prinsip hukum Archimedes yang nanti tentunya kita pelajari lagi. Nah, itu hal-hal sederhana. Kemudian ke hal yang lebih kompleks misalkan, itu tadi berkaitan dengan kapal. Kenapa kapal bisa terapung di atas laut misalkan, sedangkan batu kita lempar tenggelam. Nah, selain itu juga nanti misalkan di balon udara dan lain sebagainya. Jadi itulah pentingnya kita kenapa belajar hukum Archimedes, karena konsep-konsep yang sangat aplikatif. Dan tentunya ketika kamu mau mengambil teknik perkapalan atau teknik katakan penerbangan FTMB di ITB misalkan, ya konsep ini sangat fundamental untuk dipahami. Ada lagi lah? Jadi penurunan rumusnya bagaimana ya? Oke, maka tentunya yang berkaitan dengan fisika, konsepnya semua harus kita matematiskan. Karena salah satu bahasa di dalam fisika itu adalah matematik ya lah ya. Jadi persamaannya tentunya setelah eksperimen ini. Maka kita akan eksperimen dulu, baru kita tuliskan persamaan. Hari ini kita akan melakukan percobaan menghilang. Alat-alatnya seperti yang di ini ya, tertera di sini. Kita butuh air tentunya sama tabung seperti ini. Kita juga butuh tabung seperti ini ya. Kemudian ada massa tak beraturan, massa dengan volume tak beraturan. Yang ini kira-kira apa nih Bang? Masih ingat kan? Dinamometer. Dinamometer ya, dinamometer alat pengukur gaya. Maka yang pertama
Tadi kan secara sederhana prinsip Archimedes itu menjelaskan bahwasanya akan ada perbedaan berat benda di udara dan berat benda di air. Maka tentunya kita harus tahu dulu dong berapa berat udara di udaranya. Maka berat benda di udaranya berapa nih Bang Ilham? 0,8 Newton. 0,8 Newton. Maka eksperimennya adalah setelah kita mengetahui berat benda di udara dan tentunya tadi berapa lah? 0,8 Newton. Sekarang mau kita ukur di dalam zat cair. Berubah jadi berapa lah? 0,2 Newton Pak. 0,2 Newton. Tadi 0,8 sekarang jadi 0,2 ya? Iya. Kenapa? Kenapa ada berat benda yang hilang? Kenapa kira-kira? Maka ada sesuatu. Iya. Nah, sesuatu yang menyebabkan berat benda ini seolah-olah hilang, itulah yang disebut dengan gaya apung atau gaya angkat zat cair terhadap benda atau gaya angkat fluida terhadap benda. Nah, kira-kira kalau secara pengukuran tadi berapa gaya apungnya? 0,6. Kita mau buktikan itu, betul nggak 0,6? Maka ketika itu kita mau buktikan secara sederhana adalah dengan alat ini. Nah, tentunya besarnya gaya apung itu akan sama dengan zat cair yang dipindahkan oleh benda ini. Besarnya gaya apung akan sama dengan besarnya berat zat cair yang dipindahkan oleh benda ini. Maka ketika kita pindahkan misalkan, nah usahakan tercelup semuanya. Oke. Jadi besarnya gaya apung yang tadi kita sebut sebagai 0,6 Newton. Karena kalau kita tuliskan kita, tentunya akan ada perbedaan berat benda di udara WU dan WA ya. Ketika misalkan objeknya kita ukur di udara, ini dinamometer, kita ukur objeknya di udara, ini yang disebut sebagai WU. Kemudian kita ukur di dalam fluida misalnya, objek yang sama, kita ukur di dalam fluida. Ternyata ini ada fluida, misalkan gini ya, kita ukur di sini nih. Nah, maka akan ada sebenarnya gaya angkat yang diberikan oleh zat cair. Itulah yang menyebabkan tadi ada perbedaan berat benda, ini dinamometer yang sama ya, berat benda di dalam air dan di dalam udara. Ada tuh ketika di udara. Contoh dengan eksperimen kita tadi, WU sama dengan 0,8 Newton. W air 0,2 Newton. 0,2 Newton. Ada yang bilang loh, besar ya, sekitar 0,6 Newton. Maka besarnya gaya apung itu akan sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda di dalam air. Ini konsep dasarnya. Selisih antara berat benda di udara dengan berat benda di dalam air. Nah, maka besarnya ini tentunya tadi kalau ini berdasarkan riset kita tadi kan 0,6 ya. Iya. Ini ternyata sama juga dengan berat zat cair yang dipindahkan ini. Iya Pak. Iya. Maka lihat berapa volumenya ini. Nah, berapa volumenya? Kalau Bapak lihat ini 60. Oh, 60 ml. 60 ml. Maka volume air yang dipindahkan Bapak buat 60 ml ya. Iya. Nah, sekarang massa jenis air berapa? 1 gram per 1 gram per cm kubik atau mililiter ya. Nah, karena 1 ml sama dengan 1 cm kubik tentunya. Maka kalau mau kita tahu berapa beratnya bisa nggak? Bisa dengan massa air atau zat cair, massa fluida yang dipindahkan. Iya, massa fluida dikali percepatan gravitasi. Nah, maka kalau kita ubah ini V-nya tadi sama dengan 60 cm kubik ya. Iya. Coba berapa W-nya bilang? Atau berapa M-nya dulu deh? M-nya berarti berapa? Rho kali V berarti 1 kali 60 gram. Iya, maka V-nya M-nya sama dengan 60 gram. Kenapa 60 gram? Berarti karena M sama dengan Rho kali V. Rho-nya adalah 1 gram per cm kubik dikali V-nya. V-nya 60 cm kubik kan? Iya. Nah, habis sisa 60 gram. 60 gram dikali 10 meter per sekund kuadrat, yang walaupun sebenarnya akuratnya adalah mendekati 10 atau sekitar 9,8 sekian, tapi itu tidak sangat berpengaruh terhadap besarnya gaya ini, karena nanti
presisi air ini, volume presisi air ini juga ada perbedaan dengan eksaknya sebenarnya. Jadi ini kali kita anggap 10 ya. Iya. Kita anggap 10. Ini sama dengan berapa? Yuk, 60 per 100 dikali 10 ya? Iya. Ya, berarti 60 atau 6 per 100, sorry. Oh iya, bisa. Nanti kali 10, karena per 1000 kan 60 Iya. per 1000. Maka W-nya berapa? 0,6. Iya, W-nya sama dengan 0,6 Newton. Sama ya? Iya. Jadi prinsip Archimedes itu benar, sama karena ini tadi 0,8 dikurang 0,2 ya? Iya. Sama dengan 0,6 Newton. Newton. Jadi benar bahwasanya prinsip Archimedes itu Bang Ila, besarnya gaya apung atau gaya yang diberikan oleh zat cair, gaya angkat yang diberikan oleh zat cair itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan ketika objek ini kita masukkan ke dalam zat cair. Makanya salah satu ini juga tekniknya adalah digunakan untuk mengetahui volume benda yang tidak teratur ya. Misalkan kalau bendanya nggak teratur, kalau ini kan gampang cari volumenya, tinggal gunakan rumus matematik. Tapi gimana kalau objeknya sembarangan? Karena kalau objeknya tidak beraturan, ya kita gunakan konsep ini, volume yang dipindahkan. Ya. Nah, itu sekarang kita mau lihat Bang Gila, akan sama nggak kira-kira kalau objeknya kita masukin ke dalam air, atau dengan ke dalamnya, atau ke dalam air yang lain deh. Kenapa telur? Telur yang sama ya. Kita masukkan ke dalam air, tapi ketika dikasih garam kok jadi melayang yang awalnya terang. Pengaruh? Berarti ada perubahan Besar? Oh iya, ada perubahan apa? Ke massa jenis. Iya, akan ada pengaruh perubahan massa jenis fluida terhadap besarnya gaya apung. Maka tentunya ketika objek kita masukkan ke dalam zat cair, maka tentunya akan ada gaya ke atas yang diberikan oleh atau gaya perlawanan yang diberikan fluida terhadap objek itu. Inilah yang kita sebut sebagai gaya apung. Yang menarik adalah tentunya tadi kita udah singgung bahwasanya akan berbeda minyak dengan air karena perbedaan massa jenis. Kita mau lihat hubungannya di persamaan. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan materi yang kita bahas kemarin teman-teman, kita kan sudah berdiskusi mengenai tekanan hidrostatis ya. Kita akan kaitkan bahwasanya besarnya tekanan itu adalah perbandingan antara gaya dengan luas penampang tentunya. Maka di tekanan hidrostatis kita udah bahas bahwasanya ini sama dengan ya toh? Ya. Ya, maka besarnya gaya itu akan sama dengan V dikali A. V dikali A. Maka tekanan hidrostatis sama dengan rho GH dikali A, ya toh? Ya. Nah, H yang ini akan sama dengan apa? Maka besarnya FA itu akan sama dengan rho G V. Jadi persamaannya akan dipengaruhi oleh massa jenis tentunya, massa jenis fluida dikali G dan dengan dikali volumenya. Secara sederhana juga sebenarnya kalau kita tuliskan ini kan udah MF dikali G ya, MF dikali G. Kalau kita tuliskan W pada saat F sama yang A misalkan, ini kondisinya nanti akan ada kondisi ketika berat benda udara misalkan sama dengan gaya apungnya. Nah, maka kalau kita tuliskan MF massa fluida dikali G misalkan ya, W-nya sama dengan massa fluida dikali G. Ini kan sebenarnya udah apa namanya? Rho V dikali G, ya kan? Iya. Jadi besarnya gaya apung itu juga sama dengan rho GV atau rho VT dari sini. Ya. Jadi sekarang yang menarik adalah kenapa ada objek yang tenggelam? Kenapa ada objek yang terapung? Dan kenapa ada objek yang melayang? Kan itu jadi menariknya. Itu berkaitan dengan gaya apung. Penasaran nggak? Kenapa bisa? Iya. Kenapa bisa kita berenang terapung kalau bergerak, tapi kalau udah diam jadi tenggelam? Itu berkaitan dengan massa jenis. Nah, gini konsepnya gini. Ketika berat atau ketika besar gaya apung itu lebih besar dari berat benda di udara, maka kondisinya akan terapung lah. Ini terapung. Nah, kemudian yang kedua, ketika gaya apung sama dengan WU, maka ini akan sama dengan melayang. Makanya telur yang kita kasih ke air semakin kita kasih garam, kan kita sebenarnya meningkatkan massa jenis air kan, akan menimbulkan yang bahwasanya besar gaya apung yang diberikan zat cair itu akan sama dengan berat benda di udara,
inilah kondisinya dia melayang. Sekarang yang terakhir ketika FA lebih kecil dari berat benda di udara, ini kondisinya akan tenggelam. Jadi jelas bahwasanya gaya apung, besarnya gaya apung atau sering disebut sebagai buoyant force itu akan bergantung kepada massa jenis, percepatan gravitasi, dan volume. Jadi gelap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Inilah persamaan-persamaan di hukum Archimedes. Kalau yang sudah paham, untuk lebih paham, adik-adikmu ada nggak yang mau dipesankan? Berlatih soal tentunya. Maka bilang tetap semangat adik-adik. Jadi untuk adik sekalian tetap semangat. Materi Archimedes ini menarik. Jadi keingintahuan adalah awal supaya kita bisa lebih mengetahui pelajaran. Oke, good job. Salam sehat, Bang Gila.